Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaset, Kata Aset. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang teman-teman tidak asing lagi ya, tentunya. Karena beliau adalah seseorang yang masuk ke kaset karena orangnya juga kasep. Bahasa Sunda kasep itu cakep. Inilah Profesor Arief Satria. Terima kasih Mas Arief. Makasih sama-sama, Prof. Asep. Beliau adalah Rektor IPB University dan juga mendapat amanah sebagai Ketua ITV Pusat. Ini contoh orang yang agil. Kang Asep dengar baru datang dari Tegal ya tadi malam? Ya, baru nyampe semalam jam 1. Jam 1 malam. Baru nyampe jam sekarang ini sudah aktif lagi. Luar biasa nih. Mas Arief, saya ingin mengenal lagi dengan Mas Arief. Mohonlah cerita dulu sedikit sebelum ke yang sekarang ini. Tentunya Mas Arief sebagai insan akademis sejak TK, SD, SMP, SMA itu di mana dulu ya sampai ke IPB Mas Arief? Ya, saya di Pekalongan, besar di Pekalongan, kemudian SMA di Pekalongan, kemudian ke IPB atas dasar undangan, dan itu kesempatan yang luar biasa. Dan kemudian setelah IPB di Sosek Pertanian, kemudian lanjut ke Kagoshima University Jepang. Oh, di Jepang dan ya. juga untuk ambil S3 untuk bidang marine policy. Saya dengar waktu SMA jago main gitar ya? SMP. SMP. Nah, jadi saya itu tidak punya uang, tidak punya gitar, sehingga setiap hari pinjam gitar teman. Oh gitu. Nah, jadi memang itulah yang saya sebut sebagai willpower, kekuatan kemauan. Luar biasa. Saya nggak berbakat musik, tapi punya kemauan yang besar. Nah, itu. Belajar sendiri tanpa kursus, ya bisa juga, meskipun ya nggak pintar-pintar amat, tapi yang penting bisa didengar lah. Ya, saya ya terakhir-terakhir ini jadi tahu ketika petikan gitarnya Mas Arief ini luar biasa seperti pemain profesional aja. Dan sejak kapan saya dengar juga jago menulis lagu gitu Mas? Jadi kata orang tua saya itu, kalau bisa gitar harus bisa bikin lagu. Kalau bisa ngetik harus bisa nulis artikel. Bagus sekali. Kalau jadi dosen harus jadi profesor. Nah itu Pantesan ini Mas Arief ini tulisannya itu boleh dikatakan hampir setiap hari mirip guru kita ya, Profesor Andi Hakim Nasution ya. Amin. Beliau juga tiap hari, jadi luar biasa nih Mas Arief ini. Dan tentunya setelah itu sekarang sebagai Rektor IPB tentunya ya. Sudah 2 periode atau bagaimana? 1 periode. Periode pertama maksudnya. Ini lagi, ya tahun ini terakhir. Oh, tahun ini terakhir. Periode terakhir. Nah, waktu Mas Arief terpilih rektor, kemudian kita kan MOU tuh antara IPB dan UAI. Sebelum MOU, waktu itu Mas Arief menyampaikan suatu orasi ya di UAI waktu itu. Yang saya sangat terkesan sampai sekarang Mas Arief, yang berkaitan dengan agility, ya, ada agile leadership, agile learner. Nah, di situ Mas Arief kami ingin tahu banyak tentang apa sebenarnya yang membuat pemikiran Mas Arief bahwa kita harus agile. Apakah karena lingkungan, perubahan teknologi, kesehatan, itu apa yang membuat Mas Arief punya pemikiran agile itu? Bagaimana tuh Mas Arief? Ya, pertama soal agility dan fragility itu kan beda 2 huruf ya. Jadi fragility itu adalah sebuah situasi di mana kalau kita tidak mampu menangkap sinyal-sinyal perubahan dan kemudian kita tidak mampu merespons perubahan. Nah, sebaliknya agility itu adalah satu perilaku yang sangat diperlukan hari ini untuk bisa merespons perubahan yang begitu cepat, karena
perubahan yang terjadi hari ini kan perubahan yang membawa ketidakpastian. Kalau membawa ketidakpastian, maka yang penting adalah flexibility. Jadi arti flexibility itu kan baru terasa setelah COVID, Pak. Betul ya. Betul. Jadi Kang Asep tahu persis lah. Karena saya juga berguru sama Kang Asep masalahnya. Jadi COVID itu membawa kita mengerti apa itu flexibility. Dulu orang WFH itu aneh, flexi time itu aneh, kuliah online itu sesuatu yang apa itu kuliah online? Tapi begitu COVID itu adalah cara Tuhan untuk mempercepat perubahan, mempercepat kita merespon perubahan dan memang yang dalam situasi yang serba tidak pasti ini maka dibutuhkan langkah serba cepat. Cepat mengambil keputusan, cepat untuk belajar, cepat apapun harus cepat-cepat sehingga hari ini tidak cukup hanya sebagai seorang learner membelajar, tapi yang sekarang diperlukan adalah agile learner. Tidak cukup hanya sekedar seorang yang punya leadership, tapi sekarang yang diperlukan adalah agile leadership. Jadi agility itu menjadi prasyarat untuk mengimbangi ketepatan. Ketepatan tidak cukup, ketepatan dan kecepatan itu dua hal yang harus beriringan. Luar biasa. Jadi seperti yang waktu Anda pidato itu, tapi saya ingin tahu juga bagaimana ya menerapkan agile thinking, agile learner itu di sebuah universitas ya. Di pengalaman Mas Arief menjadi dekan, kalau tidak salah dulu dekan ya, sebelum jadi rektor. Kemudian menjadi rektor, di situ ide-ide tentang agility itu bagaimana, Mas? Ya, memang kita ini kan sekarang, saya itu ibarat sekarang mengendarai mobil tronton. Nah, yang lincah itu adalah mobil jazz. Jadi kalau saya di puncak bertarung antara mobil jazz dan mobil tronton bermanuver, pasti kalah. IPB tronton ya? Tronton. Nah, gede. wah itu jazz. UI jazz. Dan kampus-kampus lain perguruan tinggi lain itu jazz. Yang baru berkembang, baru tumbuh itu jazz. Perguruan tinggi yang baru muncul itu jazz. Jadi beruntunglah mobil-mobil yang skalanya jazz. Karena bisa bermanuver apapun, lincah kita berhasil. Tapi mobil tronton, mobil aja susah. Tapi kalau saya mengendarai mobil itu dengan cara biasa, ya, itu akan keselip oleh mobil jazz. Betul. Sehingga jangan salahkan jalannya yang berliku-liku, jangan salahkan mobil trontonnya, tapi salahkan kita tidak mampu menciptakan baling-baling dan sayap untuk terbang. Nah, oleh karena itu, karena ini mobil tronton ya, saya kalau sama jazz kalah ya, saya nggak mau kalah. Betul. Ya harus saya ciptakan baling-baling dan sayap supaya begitu jazz menyelip kita terbang duluan. Oke, luar biasa nih. Jadi sebagai tronton yang agile, jangan lupa juga ya sama jazz ini nih ya, sama Honda Mini itu ya, jangan lupa. Ya, dan karena kami memerlukan itu pengalaman agility di tronton lebih kompleks daripada agility di jazz tentunya. Mohon tetap ya membantu. Oh iya, kalau itu harus. PTS justru yang kecil begitu ya. Kehebatan kita ini kan akan terwujud dan akan terasa kalau bisa membuat partner-partner kita lebih hebat. Jadi luar biasa ini. Saya harus mendorong kehebatan semuanya. Karena kalau semuanya itu merata, enak. Betul. Kalau semua yang ada adalah berupa ketimpangan, nggak enak. Iya, luar biasa ini. Jadi makanya saya selalu ada international research dimanapun, saya selalu berusaha menggandeng perguruan tinggi lokal, perguruan tinggi yang lebih kecil. Tinggi. Untuk apa? Transfer pengalaman, transfer expert, transfer macam-macam. Jadi itu satu hal yang harus kita dorong. Sehingga saya tidak pernah melupakan, karena bukan apa, justru yang kecil-kecil itu suatu saat bisa menjadi besar dan bisa menyelip kita. Jadi saya tidak menganggap yang kecil-kecil adalah kompetitor. Yang kecil-kecil adalah partner. Bagus sekali. Saya dengar sudah banyak kerjasama dengan negara-negara asing ya, perguruan tinggi asing ya di tronton besar ini ya. Saya luar biasa. Gimana itu? Jadi kita alhamdulillah ya 2018 internasional konsorsium riset kita dan konsorsium edukasi kita ada 3. Sekarang alhamdulillah dalam 4 tahun sudah menjadi 38. Jadi banget ya. Jadi kenaikan yang sangat signifikan karena apa? Karena memang ya tugas saya sebagai pimpinan harus creating opportunity. Saya tidak bisa menunggu proposal dari perguruan tinggi luar untuk melamar ke IPB untuk konsorsium riset mendapat funding. Tapi kita harus jemput bola.
Nah, memang mau tidak mau 2018-2019 saya banyak keluar negeri. Banyak keluar negeri untuk bertemu para rektor, termasuk Arthur Moll, Wageningen University, kemudian ke Leuven, kemudian ke Tokyo, ke seluruh perguruan tinggi saya datangin yang top-top, kemudian ke Monash, dan setelah kita ketemu, nah kemudian kita sepakat membuat proposal. Ada yang direspon cepat, ada yang direspon butuh waktu 2 tahun ya, dan kemudian saya juga yang menarik itu, ada yang menarik kisah, satu contoh kisah. Jadi Presiden Koika, Koika itu Korea, ya. JICA-nya Korea lah itu. Presiden Koika itu sedang jalan-jalan ke kebun raya. Oh gitu. Saya mendengar bahwa ada kabar Presiden Koika datang ke Indonesia dan hari Minggu itu jalan-jalan ke kebun raya. Saya minta staf saya gimana caranya Presiden Koika harus mampir ke IPB, ke Berenang Siang. Nah, begitu mampir dalam kondisi yang orang jogging, jalan-jalan, kita santai dan sebagainya. Saya presentasi 10 menit aja. Saya minta waktu 10 menit untuk presentasi. Kaget setelah melihat presentasi saya, lihat arah IPB seperti apa, dan kemudian langsung, oke, silakan cepat bikin proposal. Alhamdulillah dari 10 menit itu saya dapat 150 miliar. Waduh, luar itu kan contoh yang apa namanya, ya kita jemput bola. Iya. Nggak mungkin kalau saya nggak ngundang Presiden Koika dia akan tiba-tiba datang ke IPB. Iya. Nah, jadi persetujuan 150 miliar pun disampaikan di depan pertemuan antar Presiden Korea Selatan dan Presiden Indonesia Pak Jokowi pas waktu Korea Selatan disampaikan. Bahkan tim Korea datang khusus syuting saya untuk menyampaikan hal tersebut di depan yang diputar di depan pertemuan Presiden. Jadi ini adalah sebuah bukan kebetulan, tapi makanya itu kecepatan untuk jemput bola itu saya kira sangat penting. Dan orang tidak tahu kita, apalagi brand IPB kan memang masih kuat pertanian. Jadi memang tidak semua orang mengenal kita, sehingga kita harus rajin memperkenalkan pada dunia luar. Ya, makanya saya selalu mengatakan bahwa saya tidak pernah menyalahkan tronton, tidak pernah menyalahkan jalan. Sekarang ya kita harus bagaimana membuat ada paling-paling dan sayap. Jadi memang ini tipe yang agile leadership banget ya. Telinganya agile kan ya. Mata agile, penciumannya juga agile ini. Mendengar ada Presiden Koika itu sedang jalan-jalan di kebun raya, terdengar langsung beliau juga ikut jalan dan mengundang Presiden Koika itu. Nah ini contoh nih. Jadi nggak ada surat, nggak ada apa? Nggak pakai surat. Makanya di dalam agility itu formalitas itu nanti belakangan. Itu. Ya, jadi teman-teman ya belajar agility ya dari rektor IPB lah. Nih, nah untuk itu saya ingin tanya lagi nih Mas Arief, bagaimana ya supaya mahasiswa yang masuk ya memahami itu tidak terlalu kaku hanya formal education saja begitu ya, tapi tadi yang dicontohkan agility itu kan itu juga perlu di dalam scientific development juga kan perlu agility. Betul. Bagaimana ketika inputting student atau incoming student dengan proses pendidikan sampai output sampai outcome bagaimana? Ya, jadi memang kan agility kan membutuhkan prasyarat. Salah satu prasyaratnya adalah kepercayaan diri. Orang memiliki self confidence, orang akan bisa punya keberanian untuk mengaruhi, untuk lobby, untuk approach, untuk negosiasi dan sebagainya. Jadi kalau orang tidak punya kepercayaan diri, tidak pernah berani melangkah sebelum ada perintah atau ada orang melangkah duluan, sehingga paling mudah kan meniru. Nah, sehingga melakukan sesuatu yang baru itu butuh kepercayaan diri. Nah, itulah yang sekarang kita bangun di IPB, bahwa mahasiswa IPB harus punya kepercayaan diri yang kuat. Kan saya dari kampung, Pak. Kang Asep dari Garut, semua dari kampung-kampung semua. Begitu pertama kali datang ketemu orang Jakarta kan minder. Iya, agak kaget kita. Kaget ketemu orang, ini orang kota, ini orang kota. Tapi yang sekarang kita samakan adalah begitu masuk IPB 6.000 orang, itu kita siapkan yang namanya pelatihan 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Tingkat persiapan? Wajib. Selama 1 minggu full pelatihan. Wow, bagus sekali. Nah, jadi kami menggandeng pertama kali adalah TOT. Karena apa? Karena tidak mungkin saya mengandalkan konsultan. Kalau mengandalkan konsultan ya selamanya saya harus bayar konsultan. Tapi kalau saya invest dengan dosen yang menjadi instruktur, maka semakin banyak dosen yang akan mendapatkan pengalaman dari Stephen Covey, dari 7 Habits itu. Jadi kan
yang paling efektif itu kan dengan cara mengajar. Untuk kita ingin tahu paling cari dengan mengajar terus. Kalau lama-lama dosen itu kan akan apa? Akan bisa di kelas bisa motivasi. Karena dosen yang biasa itu kan hanya bisa menyampaikan. Dosen yang baik hanya bisa menjelaskan. Tapi dosen yang hebat bisa menginspirasi. Nah, sehingga yang kita ciptakan adalah dosen-dosen yang mampu menginspirasi. Nah, mampu menginspirasi ya dia sendiri harus menjadi inspirator. Nah, sehingga dia harus bisa di kelas menjadi inspirator. Kemudian oleh karena itu sekarang sudah ada 200 dosen yang ikut TOT itu yang menjadi instruktur untuk 6.000 orang itu dan selama seminggu full. Jadi setelah ada penerimaan mahasiswa baru, nah, mereka wajib semua ikut itu. Seminggu full. Full seminggu. Jadi dilatih untuk perubahan mindset. Karena sebenarnya kemajuan kita semua itu tergantung dari mindset. Kalau mindset kita itu optimis, kemudian mindsetnya arah pada kemajuan, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau mindset kita itu, kita nggak mungkin bisa ngalahin sana, nggak mungkin bisa, ya udah selesai sudah. Jadi kepercayaan diri, membangun mindset, sikap proaktif, karena leadership is about influence, it's not about position. Jadi sebenarnya kita mengajarkan pada semua orang bahwa kepemimpinan itu adalah soal pengaruh, bukan soal posisi. Nah, sehingga siapapun bisa jadi pemimpin. Nah, karena itu ketika semua orang punya leadership, nah itu harus kita siapkan agar orang itu punya kebiasaan pengaruh dari dalam keluar, bukan pengaruh dari luar ke dalam. Nah itulah kalau orang pengaruh luar ke dalam itu reaktif. Kalau orang pengaruh dari dalam keluar itu proaktif. Sehingga mendorong orang-orang mahasiswa IPB untuk proaktif, ya berarti butuh satu media. Nah, itulah pelatihan itu wajib kita lakukan. Itu perubahan lumayan. Jadi mahasiswa sekarang pede. Sejak kapan itu, Mas Haris? 2019. Waduh, jadi si dosen-dosen itu di TOT-kan dulu. TOT-kan dulu, kemudian sekarang mereka menjadi instruktur itu. Jadi ke instruktur kan setiap tahun dia ngasih, otomatis terinternalisasi nilai-nilai itu. Nah, sehingga saya harapkan semua dosen, sebenarnya kan itu kan cara yang paling mudah. Dosen pun kamu harus ikut pelatihan itu loh. Tapi kalau nyuruh itu kan pasti tersinggung. Kamu jadi instruktur. Luar biasa cara. Ini juga agile leadership. Contoh-contoh agile leadership-nya ya udah langsung ada ya. Jadi akan kami contoh nih ya. Kemudian kedua ini jalur ketua OSIS karena kita ingin membangun soal para leader. Kalau orang tidak punya leadership, maka orang masuk IPB, saya nggak yakin dalam waktu 4 tahun leadership-nya akan kuat. Iya. Jadi meskipun bisa kita upayakan terlatih mereka, tapi kalau kita merekrut ketua OSIS, maka separuh tugas kita selesai. Luar biasa. Karena ada jalur OSIS itu ya, ketua OSIS. Sehingga saya buat jalur ketua OSIS 2018. Dengan saya membuat jalur ketua OSIS, maka ketua OSIS itu kita undang, tetap batas nilai. Ya nilai bagus, tapi kan gini Pak, ketua OSIS itu kan jarang ranking 1. Kalau ikut jalur biasa, dia ranking 50 nggak akan terambil. Makanya saya afirmasi dengan itu karena apa? Dia punya pengaruh. Saya yakin orang-orang ketua OSIS itu kan, ketua OSIS SMA itu hampir pasti pengurus OSIS SMP. Iya. Atau pramuka, atau apapun. Nggak mungkin ketua OSIS SMA, SMP nggak aktif, nggak mungkin. Pasti SMP-nya itu aktif, 3 tahun. Kemudian di SMA 3 tahun. Jadi 6 tahun sudah terbiasa menggerakkan orang, terbiasa mengorganisir, terbiasa mengambil keputusan, terbiasa menyelesaikan konflik, terbiasa lobby, terbiasa negosiasi, terbiasa public speaking, terbiasa bikin proposal cepat, terbiasa tidak dibayar, terbiasa ikhlas, terbiasa orang sudah banyak berpikir hanya kepentingan orang lain. Nah itu kan modal. Itu membuat itu kan tidak bisa instan. Nah sehingga target saya 5% dari masuk IPB ketua OSIS dan sekarang insyaallah moga-moga tercapai. Nah 5% itulah sehingga itu bisa berpengaruh kepada adik-adiknya. Karena gini Pak Kang Asep, kan Kang Asep tahu persis dulu pada waktu Kang Asep masuk IPB melalui jalur undangan. Tidak semua kampus ada jalur itu, hanya IPB. Sehingga orang terbaik di SMA di Indonesia itu masuknya ke IPB. Sehingga orang seperti Kang Asep dan sebagainya orang terbaik SMA semua. Sekarang ketika undangan itu melalui jalur SNMPTN ke semua kampus, maka sebagian orang top pilihnya kedokteran. Betul. Milihnya engineering. Iya. Dan kita harus akui bahwa yang masuk IPB adalah sekarang bukan lagi yang 5 besar gitu loh. Nah oleh karena itu dan dari kampus dari SMA top juga sebagian sudah memilih kampus-kampus yang ada fakultas-fakultas yang memang
non agriculture. Nah, karena itu ketua OSIS itu bagian dari desain itu. Kami harapkan ketua OSIS dari SMA favorit itu bisa mengenal adik-adiknya untuk mengenalkan pada IPB. Jadi mereka ada duta-duta IPB untuk anak-anak SMA, sehingga orang-orang yang dari SMA unggul sekarang tidak ada yang masuk ke IPB, tapi ketua OSISnya masuk IPB. Ya, nah, dia tuh orang yang paling berpengaruh di SMA-nya, minimal di 2 angkatan. Nah, dengan dia mempengaruhi, dan dia adalah alumni SMA top, kemudian saya ambil orang berpengaruhnya, bukan orang terpinternya. Nah, itu jauh lebih strategis daripada saya ngambil orang yang terpinternya. Iya, saya dengar juga orang pinter malah kadang-kadang egoistik ya. Nah, egois jadi tukang aja kan? Jadi tukang. Ya kalau begitu udah tahun 2018 ya mulai. 2019. Jadi udah ada pengaruh nih sekarang berarti. Udah. Jadi sekarang mahasiswa berprestasi, banyak prestasi dari ketua-ketua OSIS. Udah terasa ya. Terasa. Bisa jadi disertasi nih Mas Arief nih. Dan itu ya orang mengatakan, Pak Rektor, kita kan ibarat memelihara macan ini. Kan orangnya kritis, macam-macam. Loh, memang itulah yang kita latih. Justru di mahasiswa mereka harus kritis, mereka harus berani menyuarakan pendapat. Ya kalau kita takut pada itu ya kita tidak bisa melahirkan orang-orang hebat. Ya kita sendiri harus siap. Ya, kita dulu juga kayak gitu juga masalahnya. Jadi kita tidak perlu melatih macan sudah ada di situ. Dan mereka kalau sudah ada di IPB jadi macan yang agile macan. Ini Mas Arief ini ya, kalau saya lihat dari pengalaman yang tadi yang luar biasa, kemudian tentunya Mas Arief ini sekarang jadi ketua ICMI ya, jadi ketua ICMI. Nah, bagaimana nih pengalaman ketua ICMI ini? Kurang lebih dalam 1 tahun nih ya, kurang lebih. Belum, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi prestasinya saya dengar udah luar biasa. Jadi gimana ICMI sekarang ini? Ya, ICMI itu kan tetap berpegang pada prinsip keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan. Saya kira 3 hal itu yang tetap menjadi pegangan kita. Nah, justru yang sekarang kita dorong adalah kecendekiaan itu punya tugas untuk mencerahkan. Tugas menjadi tulang punggung harapan. Jadi orang-orang yang cendekiawan itu orang yang menginspirasi. Dan orang yang menginspirasi itu tidak semata-mata dari kata-kata. Tapi justru inspirasi yang paling penting sekarang dengan karya. Betul. Nah sehingga banyak karya yang sekarang kita dorong, karya inovasi teknologi maupun karya di masyarakat. Karena ternyata yang paling ditunggu oleh masyarakat adalah peran ICMI hadir di tengah masyarakat menyelesaikan masalah masyarakat. Nah di tengah disrupsi seperti sekarang ini, di tengah tadi ketidakpastian tadi saya sampaikan, di tengah perubahan, maka ICMI harus hadir menjadi sumber inspirasi dan sumber solusi. Karena yang diperlukan era sekarang ini banyak inspirasi. Karena orang gampang menghadapi kecepatan perubahan, kompleksitas, menghadapi ketidakpastian. Yang diperlukan adalah inspirasi. Nah, karena itu inspirasi, solusi, dan kita harus menjadi rumah besar umat Islam. Umat Islam, karena kita juga anggotanya banyak tokoh-tokoh ormas Islam. Yang penting lagi adalah bagaimana kita ini bisa membangun frekuensi. Frekuensi yang sama dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dari umat Islam untuk merespons perubahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mampu mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita harus menjadi pelopor untuk agenda-agenda aksi untuk transformasi. Nah, agenda aksinya apa? Saya kira banyak. Masuk dalamnya adalah soal pendidikan. Jadi pendidikan itu gini, Pak Angsa. Pendidikan itu ada kuadran yang ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu ekonomi, sumbu Y itu prestasi akademik. Ada orang yang prestasi akademiknya bagus, tapi ekonominya bagus, rektor senang kan, Pak? Ada juga yang prestasi akademiknya bagus, kuadran 1, ekonominya jelek. Nah, itu beasiswa, KIP, macam-macam. Ada juga yang ekonominya bagus, akademiknya jelek, artinya masih punya duit. Nah, yang parah itu adalah sudah tidak bagus akademiknya, ekonominya lemah. Nah, itulah sekarang ICMI fokus di sini. Karena mayoritas persoalan bangsa itu ada di sini. Dan pemerintah belum banyak menyentuh aspek kuadran 3 ini. Kita akan dorong sana. Kemudian program
pedesaan, kemudian program Nabawi Award untuk masjid-masjid supaya menjadi satu sumber peradaban, kemudian juga pesantren, inkubator pesantren agar pesantren bisa mandiri secara ekonomi dengan banyak inovasi-inovasi teknologi yang kita kembangkan di pesantren, sudah kita launching di Majalengka. Dan kemudian kita juga masih punya program Desa Cendekia, jadi bagaimana tani cendekia, kita akan kembali ke desa untuk agar memberi harapan bahwa desa itu punya masa depan. Luar biasa. Luar biasa ya teman-teman, ini sudah sangat lengkap dari mulai SD sampai IPB dan sekarang masih IPB tentunya sebagai rektor, dan ICMI dengan jelas sekali ini contoh dari seorang agile leadership. Terakhir nih sebagai penutup dari Mas Arief aja ya, karena saya tidak akan menyimpulkan, kita sudah bisa menyimak sendiri. Saya hanya ingin tahu aja kira-kira ayat Al-Quran apa yang paling menginspirasi Mas Arief dalam kehidupan ini, Mas Arief. Ini saya sambil minum ya. Gimana Mas Arief? Jadi dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah itu akan mencatat apa yang sudah kita lakukan dan menjadi peninggalan-peninggalan kita. Jadi ma qaddamu wa atharuhum. Jadi legacy itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk terus kita ciptakan, karena itulah yang membuat bekal kita untuk nanti itu bisa tercapai. Juga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi membuat legacy itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat. Jadi kalau orang mensyukuri dengan langkah yang tepat, strategi yang tepat, maka saya kira nikmat akan semakin banyak. Oleh karena itu meng-create manfaat, karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat untuk orang lain, yang menjadi legacy kita, itu akan menjadi legacy manfaat yang kita ciptakan itu kalau manfaatnya sustainable. Nah, oleh karena itu mendorong sustainability manfaat itu hanya bisa dengan akal, dengan ilmu pengetahuan. Sekarang meng-create manfaat nggak bisa lagi saya memberi kopi kepada Kang Asep, memberi manfaat, memberi, tapi kan hanya untuk Kang Asep, hanya untuk manfaat 10 menit. Tapi kalau Kang Asep menciptakan kamera, menciptakan lampu, menciptakan ilmu-ilmu baru sebagainya, itu manfaatnya sistemik. Nah, itulah yang akan menjadi peninggalan kita untuk kemajuan peradaban. Luar biasa, terima kasih, ini luar biasa, ini sudah tidak terasa nih saya ngobrol-ngobrol sama Mas Arief ini. Terima kasih Mas Arief. Semoga sehat selalu, semakin maju, semakin sukses. Sekian dari kami, dari Kasep, Kata Asep. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.